memberantas lemahnya pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ali Azmi dengan NIM 8111422 Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 811422551. Perkenalkan, nama saya Fatima Sindra dengan NIM 811142252. Perkenalkan, saya Bunga Pamela Anugrahini dengan NIM 81114225553. Indonesia terkenal dengan krisis ekonomi, sosial, dan politiknya, di mana salah satu dari komponen tersebut adalah terkait masalah ketimpangan yang terjadi pada masyarakat kelas bawah. Indonesia masih banyak kekurangan terutama dalam bidang ekonomi. Bahkan sampai saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang masih tertinggal jauh dari negara lain. Jauh bukan berarti Indonesia adalah negara primitif. Jauh berarti Indonesia masih belum semaju negara lain dalam beberapa bidang tertentu. Dengan demikian, Indonesia masih tergolong lemah untuk dijadikan sebagai negara maju. Problem yang kerap kali sering kita lihat dalam kehidupan nyata ialah 1. Lemahnya sistem keamanan atau privasi di Indonesia. Contohnya, seperti pada awal Mei 2020, Tokopedia mengalami peretasan yang berdampak pada data milik 91 juta pengguna Tokopedia. Laporan, peretasan, dan kebocoran data ini pertama kali diungkap oleh Under the Bridge, perusahaan keamanan cyber asal Israel. Tak lama kemudian, kejadian tersebut terungkap. Tokopedia memberi notifikasi pada semua pengguna mereka sambil memulai penyelidikan dan memastikan akun dan informasi keuangan pengguna tidak terdampak peretasan ini. Kasus kebocoran Tokopedia terungkap pada Mei 2020. Sebanyak 1,2 juta data pribadi konsumen dijual bersamaan dengan data pengguna 9 perusahaan lain di Reddit Forum seharga $1.200 atau setara 18 juta oleh peretas bernama Shiny Hunters. Menanggapi kabar itu, mereka hanya mengatakan password pengguna aman karena dilindungi enkripsi. Sedangkan untuk informasi keuangan pengguna, mereka tidak menyimpannya sama sekali. Penyebab pencurian data pribadi adalah 1. Kurangnya kesadaran diri terhadap penyebaran data sensitif seperti memasukkan data pribadi berupa nomor telepon di situs atau aplikasi yang tidak aman. 2. Lemahnya credential password yang Anda pasang pada perangkat maupun file. 3. Kehilangan perangkat fisik. Solusi dari saya adalah 1. Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PDB karena sanksi di dalamnya lebih berat dibandingkan UU ITE. 2. Meningkatkan pertahanan cyber di suatu instansi yang menyimpan data pribadi oleh orang banyak. 3. Lebih meningkatkan kualitas aparat penegak hukum dalam bidang cyber. 2. Tingginya sikap intoleransi. Penyebab terjadinya sikap intoleransi di Indonesia adalah globalisasi. Perkembangan situasi global mampu mengudarkan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan. Nah, salah satunya ini adalah sikap toleransi. Perang antar negara, konflik antar suku, ras, agama, dan kepercayaan dapat memicu adanya sikap intoleransi. Nah, solusi dari saya sebagai mahasiswa untuk mengatasi sikap intoleransi adalah tidak memaksakan kehendak sendiri terhadap kehendak orang lain. Yang selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau menganggap suku bangsanya sendiri itu jauh lebih baik. Dan yang terakhir yaitu tidak menonjolkan budaya, ras, agama, atau suku tertentu. 3. Pendidikan yang kurang memadai di daerah yang terpencil. Hingga saat ini, kualitas SDM di Indonesia masih tergolong rendah. Data BPS menunjukkan bahwa tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah, yaitu sebesar 39,1%. Tenaga kerja dengan pendidikan terakhir SMP sebesar 18,2%, SMA sebesar 18,2%, dan SMK sebesar 11,9%. Sementara tenaga kerja dengan pendidikan akhir diploma 1, 2, dan 3 dan universitas hanya sebesar 12,6%. Padahal salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas SDM adalah pendidikan dan pelatihan yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial masyarakat. Karena sistem pendidikan yang tidak memadai dan peluang mendapatkan pendidikan yang layak masih kecil. Adanya komersialisasi pendidikan di zaman sekarang makin memperburuk kondisi. Banyak yang putus sekolah gara-gara tidak ada biaya. Slogan sekolah
gratis dari pemerintah tidak menjadi solusi karena tidak merata. Masalah utama yang perlu diperbaiki adalah kebijakan negara soal pendidikan. Andai kata negara ini ingin SDM-nya hebat dan bagus, maka perlu didukung dengan program-program pendidikan yang menjamin seluruh rakyatnya untuk mendapatkan pendidikan tanpa pandang bulu. Solusi dari saya adalah yang pertama, fokus pada bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pekerjaan. Yang kedua, melakukan training atau pelatihan untuk mengembangkan soft skill dan hard skill pada tiap individu. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada mereka yang telah berhasil atau sukses, karena penghargaan dapat menjadi motivasi untuk menjadi yang lebih baik. Pengangguran yang disebabkan oleh kecilnya peluang kerja, sedangkan tenaga kerja akan terus bertambah tiap tahunnya. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia sebesar 5,86%. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2022 yang sebanyak 8,40 juta orang, dibandingkan dengan total angkatan kerja yang sebanyak 143,72 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia terpantau sebesar 5,86% pada Agustus 2022. Angka tersebut meningkat 0,03% poin dibandingkan pada Februari 2022 yang sebesar 5,83%. Berdasarkan jenis kelaminnya, TPT laki-laki cenderung lebih tinggi yakni 5,93%. Sementara TPT perempuan tercatat sebesar 5,75%. Menurut wilayahnya, TPT di perkotaan terpantau sebesar 7,74% pada Agustus 2022. Angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan TPT di pedesaan yang sebesar 3,43%. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat sebesar 68,63% pada Agustus 2022. Persentasenya mengalami kenaikan dibandingkan pada Agustus 2021 yang sebesar 67,80%. TPAK pada Agustus 2022 juga menjadi yang tertinggi sejak 1986. Penyebab pengangguran. Yang pertama, misalnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Lalu yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang atau kurangnya pemerataan penduduk. Yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Lalu yang keenam, persaingan pasar global di mana pasar asing lebih memilih untuk merekrut pegawai warga negara asing dibandingkan warga negara Indonesia. Adapun solusi dari saya yang akan saya berikan. Yang pertama, membuka atau mengadakan pelatihan terbuka mengenai bagaimana caranya membangun usaha sendiri. Lalu yang kedua, meningkatkan peredaran modal usaha agar banyak orang tertarik untuk membuka usaha sendiri. Membantu masyarakat untuk mengikuti keanekaragaman ekonomi, misalnya seperti mengadakan bazar. Lalu ada sharing kepada masyarakat bagaimana caranya membangun usaha dengan memanfaatkan situasi keadaan sekitar. Contohnya dengan berjualan souvenir di tempat wisata. Yang kelima, naiknya harga BBM, harga barang, dan kurangnya bantuan sosial terhadap orang miskin. Salah satu rentetan dampak dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM adalah angka inflasi. BPS mencatat inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69% secara tahunan. Sementara secara tahunan, inflasi harga bergejolak sebesar 8,93%. Inflasi disebabkan karena adanya dorongan dari kenaikan harga bahan baku, salah satunya BBM. Peningkatan biaya produksi memicu pengurangan jumlah produksi yang berdampak pada pengurangan jumlah pekerja atau PHK. Hal itu juga membuat posisi masyarakat miskin berada di ambang kesulitan. Yang paling merasakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut adalah masyarakat miskin, yang mana mereka akan semakin terjepit pula keadaannya. Salah satu sektor yang terpukul dengan kenaikan harga BBM adalah sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Jelasnya, dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM adalah akan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, yang disebabkan oleh semakin meningkatnya tingkat pengangguran, yang selanjutnya akan berakibat tingginya angka anak putus sekolah dan berbagai masalah kesehatan. Bahkan lebih jauhnya lagi adalah akan semakin meningkatnya tingkat kriminalitas. Menghindari ketimpangan seharusnya menjadi salah satu tujuan masyarakat
Indonesia. Namun, kita sebagai mahasiswa harusnya bisa mendesak pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, kita juga bisa membuat kampanye untuk mendorong pemerintah agar terrealisasikannya bantuan kepada masyarakat miskin, terutama di desa terpencil. Solusi dari saya adalah yang pertama itu memberikan bantuan sukarela ke desa terpencil, yang kedua membuat sosialisasi terkait UMKM sekaligus melakukan pembinaan gratis terhadap masyarakat yang belum memiliki keahlian untuk membuka usaha sendiri. Sekian dari kelompok kami, semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.